Banyak orang mengira hubungan suami istri hanya soal nafsu. Padahal dalam Islam, setiap sentuhan halal bisa jadi ladang pahala. Tahukah kamu, Rasulullah bersabda, bahkan saat suami istri bersama di ranjang, itu bisa dicatat sebagai sedekah. Hubungan yang selama ini kau anggap biasa, ternyata bisa membawamu ke surga. Simak sampai akhir, karena ini bukan sekadar ilmu, tapi bekal untuk membahagiakan pasangan dan meraih ridha Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, yang telah menciptakan kita berpasang-pasangan agar kita hidup tenteram dan penuh kasih sayang. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad, suri teladan sempurna dalam kehidupan rumah tangga. Saudaraku seiman, hari ini, izinkan saya menyampaikan sebuah nasihat penuh cinta, yang mungkin selama ini belum kita sadari nilainya. Berhubungan suami istri, dalam Islam, bukan sekadar penyaluran nafsu. Tapi itu adalah ibadah, ladang pahala, bahkan bisa menjadi bentuk takarub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita resapi 15 pahala besar dalam hubungan halal ini. 1. Niat yang ikhlas sama dengan ibadah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika sepasang suami istri berhubungan dengan niat untuk menjaga kesucian diri, mencari keridhaan Allah, maka hubungan itu menjadi ibadah. Bahkan saat kita mencintai pasangan, merangkul, menyentuh, jika diniatkan karena Allah, semuanya bernilai pahala. 2. Menjaga pandangan dan kemaluan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya. Quran Surat An-Nur 30. Hubungan halal dengan pasangan adalah sarana menjaga pandangan dan kemaluan dari yang haram. Maka itu berpahala besar. 3. Menyenangkan hati pasangan. Rasulullah bersabda, senyumanmu kepada saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmidzi. Lalu bagaimana dengan membahagiakan pasanganmu secara lahir dan batin? Itu bukan sekadar sedekah, tapi ibadah dalam ikatan suci. 4. Menghindarkan diri dari zina. Dalam hadis disebutkan bahwa mata bisa berzina, telinga bisa berzina, dan hati pun bisa berzina. Hadis riwayat Muslim. Hubungan halal suami istri adalah tameng dari godaan syaitan dan perzinaan. Maka setiap kali kita menyalurkan hasrat pada pasangan yang sah, kita menjaga kehormatan, dan Allah menuliskan pahala penjagaan. 5. Mendapatkan doa malaikat. Dalam kitab Al-Jami disebutkan, bahwa malaikat akan mendoakan pasangan yang tidur bersama dalam keadaan suci dan cinta. Bahkan sebelum tidur, suami yang mencium istri dengan kasih sayang, lalu menggaulinya dengan penuh tanggung jawab, akan didoakan oleh para malaikat hingga pagi. 6. Dicatat sebagai sedekah. Rasulullah bersabda, dan pada kemaluan kalian ada sedekah. Para sahabat heran dan bertanya, ya Rasulullah, apakah kami mendapat pahala hanya karena mendatangi istri kami? Rasulullah menjawab, bukankah jika dia menyalurkan pada yang haram, dia berdosa? Maka jika pada yang halal, dia mendapat pahala. Hadis riwayat Muslim. 7. Menumbuhkan cinta dan rahmat. Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu mawadah warohmah, cinta dan kasih sayang. Quran Surat Ar-Rum 21. Hubungan intim adalah jembatan cinta. Ia menguatkan ikatan, menumbuhkan mawadah, menjaga keharmonisan rumah tangga. 8. Menghilangkan tekanan jiwa dan stres. Ketika suami istri saling melayani dengan cinta, tubuh memproduksi hormon kebahagiaan endorfin dan oksitosin.
Bukan hanya menyehatkan, tapi juga menenangkan. Dan ketenangan hati adalah nikmat Allah yang membawa pahala jika disyukuri. 9. Menambah keberkahan rumah tangga. Rumah yang dipenuhi cinta halal akan disinai oleh keberkahan. Keintiman halal yang penuh adab, dilakukan dalam kesucian dan kasih sayang, akan membuat rumah seperti surga kecil, tempat berpulang, tempat bahagia. 10. Ibadah di waktu malam. Jika hubungan dilakukan dengan berwudu, membaca doa sebelum berhubungan, dan dilakukan dengan niat ibadah, maka setiap detik akan menjadi pahala malam hari. Bahkan, banyak ulama menyamakan hubungan suami istri yang penuh adab dengan sholat malam, dalam hal keutamaannya menjaga kesucian jiwa. 11. Mendapatkan pahala taharah kesucian. Setelah berhubungan, suami istri diwajibkan mandi janabah. Dan tahukah kita, setiap tetes air yang membersihkan tubuh, akan menghapus dosa-dosa. Maka ibadah yang suci ini membawa pada kesucian jiwa dan raga. 12. Potensi mendapat anak soleh. Setiap hubungan suami istri bisa menjadi jalan untuk menghadirkan keturunan yang soleh dan solehah. Anak yang solih, jika kelak mendoakan orang tuanya, menjadi pahala yang tidak terputus. Maka hubungan suami istri adalah ladang amal jariah. 13. Mencontoh sunnah Rasulullah. Rasulullah adalah manusia paling lembut pada istrinya. Dalam banyak riwayat, beliau bercanda, mencium, bahkan mandi bersama Aisyah radhiyallahu anha. Menjalani hubungan dengan kasih dan adab adalah bentuk menghidupkan sunnah, dan itu berpahala besar. 14. Menghindari perselisihan dan perceraian. Banyak rumah tangga hancur bukan karena harta, tapi karena hilangnya keintiman halal. Hubungan yang baik bisa menjaga stabilitas emosi dan perasaan, mencegah konflik, dan memperkuat komitmen. Maka ia menjadi penjaga ikatan pernikahan, yang Allah cintai. 15. Mendapat ridho Allah. Ketika hubungan dilakukan dengan penuh kasih, sesuai tuntunan Rasulullah, maka Allah pun ridho. Dan ridho Allah adalah tujuan tertinggi hidup kita. Hubungan yang sederhana, tapi diniatkan untuk taat, bisa menjadi jalan menuju surga. Saudaraku, mungkin selama ini kita malu membicarakan hubungan suami istri, padahal Islam membahasnya dengan penuh keindahan dan hikmah. Jangan anggap hubungan halal ini sebagai sekadar nafsu. Tapi lihatlah, dengan niat yang lurus, adab yang benar, dan cinta yang tulus. Maka setiap pelukan, setiap ciuman, setiap detik kebersamaan bisa menjadi amal solih. Semoga Allah jadikan rumah tangga kita sakinah, mawadah, warohmah. Dan semoga setiap ibadah tersembunyi antara suami dan istri menjadi penyelamat di hari hisab nanti. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.